bagaimana menyikapi peristiwa begal yang saat ini sedang cukup banyak viral di media sosial. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan beserta masyarakat bahwa kami terus berupaya maksimal. Ini adalah bentuk upaya kami merespon cepat dan menyikapi berbagai kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di samping itu, kami juga sudah menyiapkan, rekan-rekan mungkin hari ini melihat ada suasana yang berbeda di belakang kita. Kami sudah siapkan tim pemburu begal yang siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama kita menjaga Jakarta lebih aman lagi. Kami siapkan pada berbagai titik yang cukup rawan terjadi kejahatan, karena berbagai kejadian yang terjadi kami analisa dan kami menemukan titik-titik rawan kejahatan, dan di sana kami akan tempatkan tim kami, baik itu yang ada di jajaran Polsek, kemudian Polres, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kita akan sebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian juga kami sedang membangun kolaborasi dengan rekan-rekan yang aktif di media sosial untuk saling berbagi informasi, karena kita butuh kolaborasi yang aktif agar kita sama-sama bisa bergerak respon cepat. Kecepatan kami mendapat informasi akan membantu kami untuk cepat mengungkap perkara yang atau kejadian yang terjadi. Kemudian yang kedua, kami memahami situasi psikis dan moral dari masyarakat tentang beberapa adanya kejadian, beberapa unggahan di media sosial. Menteri Keuangan Purbaya Dewa memastikan pemerintah siap memberikan subsidi kendaraan listrik masing-masing 100.000 unit untuk mobil dan motor listrik. Ya, nantinya jumlah tersebut bisa bertambah bergantung pada permintaan, dan Purbaya menyebut pemberian insentif ini untuk mengurangi konsumsi BBM dan beralih ke EV serta menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum tren pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perbaikan. 100.000 mobil, subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. Enggak, 100.000 pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa. Nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa. Motor listrik juga sama. 100.000 pertama karena kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan ketiga dan triwulan keempat. Juni awal harusnya mulai jalan. Itu salah satu kebijakan yang mungkin, atau saya boleh omong, sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi. Ya, selanjutnya di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, Komisi 11 DPR RI meminta penguatan dan optimalisasi program-program prioritas pemerintah yang dinilai mampu menumbuhkan perekonomian secara nasional.
Anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin menegaskan pemerintah harus mengambil langkah konkret dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata. Di mana pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang tumbuh 5,61% ini cukup bagus sebagai trigger dalam menggerakkan potensi-potensi perekonomian secara nasional. Untuk itu Putri Aneta menekankan agar program-program prioritas pemerintah yang sudah berjalan untuk dimaksimalkan. Terlebih lagi program prioritas pemerintah dinilai mampu membuka lapangan kerja secara luas sekaligus dapat memberdayakan masyarakat. Tentu kalau daya beli kita sangat dipengaruhi juga dengan faktor geopolitik yang ada sekarang. Kita tahu perang di luar Indonesia itu bukan batas kewenangan kita sebagai pemerintah. Jadi tentu kebijakan-kebijakan bantalan sosial yang sekarang pemerintah terus-menerus genjot seperti bantuan sosial, subsidi, PPN yang ditanggung untuk industri penerbangan dan lain-lainnya itu sebenarnya sangat baik untuk menopang daya beli masyarakat yang mungkin sekarang sangat tergerus dikarenakan kondisi geopolitik. Indeks keyakinan konsumen April 2026 tercatat naik ke level 123. Ya, hal ini menunjukkan optimisme ekonomi. Kenaikan terlihat di kelompok pengeluaran di atas 4 juta rupiah dan usia 20 hingga 60 tahun. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK periode April 2026 menunjukkan kenaikan 0,1 poin dari 122,9 pada Maret 2026 menjadi level 123,0 pada April 2026. Survei yang dilakukan Bank Indonesia ini menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap perekonomian ke depan. IKK sendiri merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga, di mana indeks keyakinan konsumen menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada April 2026 di level 123 berada di zona optimis atau di atas nilai acuan. Berdasarkan pengeluaran, IKK April justru turun di sebagian besar kelompok, sementara berdasarkan kondisi keuangan rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi naik dari 71,1% menjadi 71,2%. Sebaliknya proporsi pendapatan konsumen yang disimpan dari 18,2% menjadi 17,6% tercatat meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia menyoroti utang pemerintah yang naik menjadi 9.920 triliun rupiah hingga Maret 2026. Hal ini disebutkan akan semakin membebani khususnya beban bunga utang pemerintah. Jumlah utang pemerintah kembali bertambah pada kuartal pertama tahun 2026 di mana hingga akhir Maret 2026 mencapai 9.920 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 40,75% terhadap PDB. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia Yusuf Randy Manilet menyebutkan utang pemerintah akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan bunga utang. Berdasarkan data, rasio bunga utang terhadap penerimaan di Indonesia hanya 14% dan mengalami lonjakan menjadi 16% di tahun 2026 ini. Dengan peningkatan rasio bunga utang terhadap penerimaan, maka semakin banyak bunga utang yang semakin didanai dari penerimaan yang didapat pemerintah. Terlebih penerimaan pajak terbilang stagnan sebesar 10 hingga 11% dalam beberapa tahun, sehingga harus diwaspadai pemerintah untuk membayar utang. Kami menilai bahwa rasio atau indikator utang pemerintah perlu dilihat secara lebih komprehensif, tidak boleh hanya dilihat dari aspek rasio utang pemerintah terhadap PDB, tetapi juga perlu dilihat dari aspek-aspek lain, termasuk di dalamnya misalnya rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan yang dalam beberapa tahun ini mengalami kenaikan, sehingga patut menjadi perhatian bersama untuk pengelolaan utang yang lebih hati-hati dalam jangka